Artinya kalau kita mengalami tekanan batin, ya, stres, tubuh kita, kemampuan imunitas tubuh kita turun. Oh. Dan seringkali kita menyesali diri kita dan mengutuk ke Tuhan untuk apa yang terjadi pada diri kita. Iya. Jadi ada ketidakseimbangan, gangguan kepada 3 fungsi utama ini. Jadi salam jumpa sahabat disabilitas, ketemu lagi dengan Ritson Manyonyo. Sangat berbahagia manakala kita bisa saling tegur sapa dan saling membangun satu dengan yang lain. Doa dan harapan saya, sahabat disabilitas dimanapun Anda berada, sehat, kuat, umur panjang, dan yang terpenting cerah dan ceria hidupnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen serta nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini berkembang, banyak memberikan informasi, edukasi, penguatan, motivasi, dan inspirasi atau apa saja yang ada kaitannya dengan penyandang disabilitas. Dan sahabat sekalian, pada saat ini channel Ritson Manyonyo benar-benar sangat berbahagia, sangat berbahagia. Mengapa begitu? Karena tokoh kita yang akan mendampingi kita beberapa waktu ke depan ini adalah seorang akademisi, praktisi, aktivis yang luar biasa. Dari jenjang pendidikan beliau sudah sempurna. Beliau sudah sempurna. Ya, ada S1, S2, S3. Nah, beliau ini tidak hanya itu tetapi sudah predikatnya profesor. Nah, siapa beliau? Kita menjumpainya, Profesor Dr. Frida Mangungsong Boru Siahaan. Salam jumpa, Prof. Salam jumpa, Bung Ritson Manyonyo. Senang berjumpa dan berada di channel yang luar biasa ini. Sehat, Prof? Puji Tuhan. Betul, ya. Kasih Tuhan luar biasa. Luar biasa. Ya. Ya, dalam berbagai kesibukannya sebagai guru besar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, beliau juga aktif di kelompok atau komunitas jejak kaki atau kelompok juga komunitas atau LSM Sobat Peduli, juga di klinik terpadu yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan sejumlah aktivitas besar lain. Luar biasa. Pasti sahabat disabilitas bertanya-tanya, mengapa Prof ini harus hadir di channel ini? Sahabat, saya ingin menyampaikan bahwa dalam perjalanan kehidupan Prof Frida dengan segala kesibukannya, beliau juga banyak sekali bersinggungan dengan kehidupan para penyandang disabilitas. Salah satunya saya sendiri. Begitu ya, Prof ya. Terima kasih banyak sekali. Betul. Banyak sekali bantuannya, dukungannya, juga menjadi donatur di yayasan, juga banyak memberi ilmu, banyak melakukan pendampingan secara psikologis terhadap generasi disabilitas dan seterusnya. Nah, Prof, bisa diceritakan sedikit aktivitas di musim pandemik ini, Prof, sebelum kita masuk lebih jauh ke depan. Baik, terima kasih, Bung. Memang masa pandemik ini luar biasa ya. Jadi selain kita itu juga berada di rumah bersama-sama, ternyata memang sebagai dosen yang sudah 40 tahun menjadi mengabdi sebagai PNS, civil servant ya di sini, ASN begitu ya. Kami juga harus terus mengajar. Dan ketika proses mengajar ini ada banyak masalah yang ternyata bukan kami harus menyesuaikan diri, tapi bagaimana kami bisa menjadi sobat peduli, menjadi pendamping dari mahasiswa kami, dari orang tua dengan anak-anak dengan bermacam jenjang usia, bahkan juga masyarakat, keluarga, orang tua, guru yang mendampingi anak-anak belajar di rumah, termasuk mereka-mereka penyandang disabilitas. Jadi sibuknya luar biasa, lebih daripada online, yang lebih daripada offline. Yang online, yang daring ini luar biasa, 48 jam kurang waktunya. Jadi tetap harus menyesuaikan dengan generasi Z, generasi milenial,
terutama untuk literasi digital ya Prof ya. Betul, betul sekali. Kadang-kadang terpaksa konseling dilakukan jam 10 malam untuk kaum remaja. Ya. Karena mereka mau ngantri dan nggak apa-apa, lebih malam lebih baik katanya. Jadi itulah, mana ada sebelumnya konseling itu dilakukan jam 10 malam karena biasanya di luar, di klinik, dan juga di tempat yang kita juga secara khusus ya. Tapi di rumah terpaksa untuk menyisakan waktu jam 10 pun kami berikan kepada mereka waktunya. Luar biasa. Apresiasi kepada Prof dan seluruh jajaran para dosen dan para guru yang berjuang keras, termasuk orang tua Prof ya, yang tiba-tiba harus jadi guru selama kurang waktu 8 bulan ini ya Prof ya. Betul. Ya. Termasuk yang double function, multifunction itu guru yang juga orang tua. Wah, itu luar biasa. Bebannya berlipat-lipat ganda. Iya. Ya. Kira-kira Prof sebagai dosen, sebagai akademisi, dan juga sebagai ibu rumah tangga dan opung, Prof sudah jadi opung? Ya, betul, ada 3 cucu. Bagaimana 3 merespons dari 3 anak sudah nikah? Ya, bagaimana melihat sedikit penanganan anak-anak para cucu dengan pendidikan yang dilakukan secara daring seperti ini? Betul. Jadi mereka itu memang kebetulan sudah terbiasa sebelum masa pandemi ini, memang banyak sudah berkaitan dengan teknologi, gitu ya, dan orang tua mereka juga, anak menantu kami juga sudah melatih dan juga masuk di dalam sistem pendidikan dengan platform yang berbeda-beda yang juga terpapar teknologi. Jadi buat mereka it's okay. Tetapi tentunya ada banyak variasi yang harus dilakukan supaya mengurangi kejenuhan. Itu juga yang dihadapi banyak orang tua dan banyak guru. Jadi kami bersama-sama melihat ya dari pengalaman anak menantu cucu kami juga, kami kadang-kadang bisa share kepada orang tua yang lain. Juga apa yang kami lakukan bisa juga mendapat suatu stimulus, juga motivasi bagi mereka juga untuk memvariasikan. Mereka sering juga bertanya ya, saya punya anak yang ketiga walaupun sudah menikah, memang belum punya anak. Dia sedang ambil S2 juga. Jadi dia juga bisa diskusi tentang tesisnya kepada saya secara berkala. Jadi selama Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, biarlah kita boleh bermakna bagi siapa saja yang memerlukan kita ya. Wow. Yang dekat dan yang jauh dan yang memerlukannya. Wow, keren banget. Luar biasa. Ya, Prof, kalau kami di Panti Elsevier biasanya saya kalau sudah merasakan mereka jenuh, kemudian kami bawa jalan-jalan keliling, tapi gak mampir-mampir Prof, jadi kita keliling-keliling saja supaya bagi para pengasuh matanya bisa melihat yang lain dan anak-anak panti mereka bisa mendengarkan cerita-cerita atas laporan pandangan mata di jalanan. Jadi itu sedikit mengobati kejenuhan. Itu yang kami kerjakan Prof kira-kira. Ya baik. Kita sekarang betul sekali, itu perlu sekali. Ya Prof. Ya, kita sekarang ingin melihat perspektif psikologi terhadap perkembangan penyandang disabilitas atau dunia pendidikan, baik anak berkebutuhan khusus maupun para disabilitas dewasa. Pengalaman Prof selama ini berdampingan dengan teman-teman disabilitas seperti apa Prof? Betul, jadi memang variasinya luar biasa. Dari mulai archipelago kita ini ya, dari mulai barat sampai ke timur ya. Kemudian kita dipisahkan juga dengan bagaimana tantangan itu dihadapi ketika jenjang usia dan jenjang kelas ya. Kemudian datang lagi variasi kebutuhan khusus apa, anak spesial seperti apa yang kita hadapi. Jadi memang sangat bervariasi. Dan memang pendampingan itu mungkin secara umum bisa diberikan untuk kami mengatakan seperti psychological first aid, pendampingan psikologi awal ya, DPA, dan bagaimana kita bisa
mendampingi secara awal, secara psikologis awal, para orang tua dan guru yang bekerja dan berinteraksi dengan mereka yang berkebutuhan khusus. Ya. Tentunya ketika anak-anak ini masih SD ke bawah, tentunya ketika anak-anak ini belajar dari rumah dan tidak selalu berada bersama guru, yang kita jembatani, yang kita dampingi, ya, dukungan psikologik awal ini kami berikan pada orang tua dan guru dulu. Dari situ mereka bisa bersama-sama anak atau mereka kemudian melanjutkan kepada anak melakukan pendampingan ini, terutama karena itu dilakukan online, ya. Tetapi untuk mereka yang sudah remaja dan dewasa, tergantung komunikasinya. Ketika kita komunikasi dengan tuli, tentunya kalau cuma mendengar begini saja dan tidak secara visual, ya, itu membuat mereka terhambat. Jadi mestinya ada kalau mereka kan visual sekali, ya. Kalau yang tuli itu visual sekali. Jadi bagaimana kita bisa menangkap dan juga membutuhkan bahasa isyarat. Kemudian mereka yang tentu yang hambatan visual itu tidak bisa berada di dalam visual seperti ini, dan bagaimana tadi audio, ya, bagaimana suara harus lebih jelas dan juga akses kepada pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka itu menjadi sangat penting. Tetapi concern kami secara psikologi bukan akademik, tapi yang non akademik. Social emotional development, perkembangan sosial emosional anak. Karena dalam lingkungan yang sangat stres, dalam lingkungan orang tua yang tidak siap mendampingi, bagaimana anak-anak juga bisa merasakan damai sejahtera dan juga bahagia dan juga merasakan nyaman tanpa dampingan yang juga merasa nyaman untuk melakukan sesuatu bersama anak-anak itu, gitu. Baik, Prof, mungkin secara sederhana dengan bahasa sederhana agar penonton pendengar channel ini mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan psikologi itu sendiri dengan bahasa sederhana. Maksudnya ilmu psikologi atau apa DPA tadi maksudnya mana? Definisi sederhana saja. Ya, bidang ilmu psikologi. Maksudnya. Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Jadi psikologis, logis itu ilmu, psiko itu psycho jiwa, ya. Sebenarnya kami mempelajari perilaku manusia dari apa yang dilihat dan apa yang tidak terlihat, begitu. Jadi apa yang terjadi di dalam diri manusia biasanya ditunjukkan, diekspresikan melalui perilaku. Tapi kita harus belajar perilaku yang tampak itu tidak selalu bisa mencerminkan langsung dengan apa yang ada terjadi dalam jiwa, mental seseorang. Oleh karena itu kami melakukan proses-proses pengamatan, gitu ya. Kemudian dengan diagnostik juga melakukannya melalui alat-alat ukur, instrumen, cara-cara, termasuk wawancara, observasi, jadi pengamatan visual, juga pengamatan auditif, dan juga melakukan wawancara, kemudian mengambil data-data itu melalui inventory. Mereka boleh melakukan sesuatu seperti gambar, menulis self-report, menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Dari situ kami mengetahui lebih dalam dan lebih banyak tentang apa yang sedang mereka pikirkan, apa yang sedang mereka rasakan, dan apa sebenarnya sikap mereka terhadap sesuatu, apa yang membuat mereka cemas, apa yang membuat mereka bahagia, tertekan, dan sebagainya. Ya, ini penting, Prof, karena di masyarakat kan sering banyak keluar pernyataan secara psikologis dia terganggu dan sebagainya. Jadi jadi perilaku semacam apa yang erat kaitannya dengan psikologi ini yang menyimpang dalam kehidupan manusia pada umumnya, Prof? Begini, sebenarnya ya, yang paling sering orang dengar adalah stres, frustrasi, ya. Nah, kalau itu ditimbun-timbun terus, stres ini kan asalnya bisa dari konflik, bisa dari kekecewaan, bisa dari kegagalan, bisa karena tidak mampu menyesuaikan diri, atau keluar dari rutinitas, atau tidak berhasil memperoleh apa yang diinginkan. Banyak orang di dalam kehidupan ini menjadi stres. Nah, stres itu
bisa menjadi distress, artinya menumpuk-menumpuk menjadi sangat tinggi, sangat dalam, menjadi persoalan hidup yang membuat fungsi-fungsi kemanusiaan lain terganggu. Misalnya kesehatan, ya. Kemudian bagaimana dia bisa merasakan bahwa ini hukuman Tuhan atau tidak. Jadi 3 dimensi ini selalu tidak bisa berkaitan, ya. Body, soul, and mind body, soul. Jadi pikiran kita, kemampuan spiritual kita, juga kejiwaan kita, psikologis kita itu saling berkaitan. Artinya kalau kita mengalami tekanan batin, ya, stres, tubuh kita, kemampuan imunitas tubuh kita turun. Dan seringkali kita menyesali diri kita dan mengutuk ke Tuhan untuk apa yang terjadi pada diri kita. Jadi ada ketidakseimbangan, gangguan kepada 3 fungsi utama ini. Jadi orang kalau sudah tidak percaya Tuhan, marah sama Tuhan, kalau orang sudah mulai tertekan jiwanya, itu kesehatannya pasti terganggu. Gitu, ya. Pasti kekuatan tubuhnya melemah, gitu. Mudah terserang virus, ya. Kemudian mudah sakit, kena kanker, kena jantung, kena macam-macam yang karena degupan darahnya tidak teratur dalam menghadapi tantangan tekanan-tekanan itu. Fungsi-fungsi organ juga jadi terganggu. Kalau aliran udara, aliran darah, aliran nafas, oksigen tidak teratur, yang dialami oleh orang-orang yang stres, mengalami tekanan jiwa itu, tentu organ itu juga terganggu. Ya, ini banyak melanda masyarakat, orang tua, keluarga yang stres atau depresi atau distres, ya, stres yang berkelanjutan karena mereka ingin anaknya, terutama yang berkebutuhan khusus, harus pintar dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus. Jadi mereka ekspektasinya tinggi dan besar, akhirnya stres, depresi, istri suami cekcok, perang, yang korban adalah anak-anak. Bagaimana menurut Prof? Betul sekali, betul sekali. Jadi selama pandemik hampir 1 tahun ini, sudah 9 bulan, 10 bulan masuk, ya, kita melihat banyak peristiwa, baik yang diekspos, masuk media, yang kita bisa dengar dan lihat, tapi banyak juga sebenarnya yang tertutup, yang tidak terekspos. Artinya, ketika orang tua secara pribadi mengalami konflik di dalam diri maupun dengan lingkungan dan pasangan hidupnya, kemudian tidak sanggup memiliki keberfungsian positif di dalam hubungan keluarga dan di dalam rumah itu menjadi sangat panas. Rumah itu menjadi sangat seperti neraka, ya, sangat tidak nyaman. Membuat anak itu kadang-kadang putus asa, bahkan orang tua putus asa dulu bisa sampai membunuh anaknya. Jadi tingkatan kemarahan, tingkatan anak-anak berkebutuhan khusus yang semakin tantrum itu di dalam penelitian UNICEF dan juga dengan wahana inklusi dan juga kita lihat wahana visi itu juga melihat bahwa itu meningkat pada masa pandemi ini. Karena apa? Mereka tidak terlayani, orang tua tidak tahu harus melakukan apa. Dan pada waktu sebelum pandemi, orang tua kan lebih tenang ketika anak sekolah mendapat pendidikan dari orang-orang yang mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan anak-anak ini, betul? Jadi ketika libur sebenarnya sekolah dan orang tua bingung, sekolah dan guru bingung. Karena kalau libur kelamaan, anak tidak diperlakukan sebagaimana mestinya di rumah. Ketika dia balik ke sekolah, they start from zero again. From zero. Betul. Jadi dia mulai dari awal. Tadinya anak sudah bisa toilet training, anak sudah bisa menulis calistung dasar, anak sudah bisa melakukan tingkat tertentu 2 digit, 3 digit matematika. Tapi ketika balik ke sekolah bisa mundur lagi. Karena tidak melakukan aktivitas yang berkaitan atau mengulang, karena mereka perlu diulang-ulang, gitu, ya. Jadi sebenarnya yang mengalami gangguan perilaku bukan cuma anak-anak atau anak berkebutuhan khusus atau teman-teman disabilitas, tetapi para orang tua yang tidak mampu mengendalikan diri, emosi, dan memanage kehidupan, kemudian mereka marah-marah dan seterusnya, mereka juga gangguan perilaku sebenarnya, Prof. Di mereka duluan, mereka yang menularkan. Karena mereka pendamping, kan, mereka pendamping. Ya, harusnya mereka yang bisa mengamati lebih dulu apa situasi yang terjadi dan mereka berada di situ untuk membantu meredakan. Tapi seringkali ini
kita ngomong apa telur dulu atau ayam dulu ya? Apa bahayanya, Prof? Apa bahayanya, Prof, apabila orang tua atau kakak adik atau keluarga besar atau para guru, para pengasuh di panti-panti kalau mereka yang menjadi mentor pendamping itu memiliki gangguan perilaku, kemudian terlibat dalam penanganan anak-anak? Ya, itu yang menjadi sangat penting ya. Jadi kami selalu mengingatkan pentingnya program Care for the Caregiver. Care for the care. Ya. Peduli Ya. pada Care for the Caregiver. Ya. Peduli pada pendamping. Pendamping siapa dia? Pendamping anak-anak, pendamping pasangan, pendamping penyandang disabilitas ya yang di panti dan sebagainya, penyandang orang sakit, penyandang lansia ya. Mereka caregiver kan? Betul. Terutama ibu, orang tua. Orang tua adalah caregiver pertama dan utama dari anak-anaknya. Pertama. Jadi orang tua harus tahu bahwa ketika dia sudah tidak optimal, ketika dia terlanda stres yang begitu berat, yang sudah menjadi distress, sudah gangguan makan, sudah gangguan tidur, sudah gangguan emosi, sudah tidak bisa mengendalikan lagi perilakunya ya. Itu berarti mereka harus retreat dulu ke belakang. Mereka harus di-cured dulu. Mereka harus di-care dulu, di-take care dulu. Rekreasi. Dia harus dipulihkan karena yes, betul banget. Jadi dia harus memilihkan energi supaya cukup untuk berbagi kepada orang lain. Selama energinya lagi porak-poranda, tidak utuh berantakan, maka apa yang keluar dari dalam mulut, kata, hati, pikirannya tentu porak-poranda juga gitu ya. Tidak utuh, tidak terintegriti. Sehingga semua itu berada energi di batang otak di belakang. Yang ya kita bilang kalau mengalami konflik kesulitan, fight or kita tentang, kita hadapi atau kita kabur, escaping gitu ya. Itu kan gaya-gaya orang instinktif. Seperti kalau kita menghadapi bahaya seperti ular, dua hal, kita fight atau kita flight gitu ya. Betul. Kita hadapi ya atau kita ini kita kemudian membantu menghadapinya dan menyelesaikannya. Yang benar itu yang mana? Sangat penting. Yang benar yang mana, Prof? Menghadapi atau lari saja biar aman? Nah ini yang sangat penting. Kalau kita pada kondisi lagi sedang di puncak-puncaknya, panas gitu ya, bertanduk saya bilang gitu ya, berasap, itu hati-hati fight, ngepul, kita mungkin harus mundur dulu, ya, berdiam diri dulu, atau melarikan diri dulu. Seperti kalau kita bilang sama anak-anak, kalau ada tawuran, jangan ikut tawuran, lari dulu menyelamatkan diri. Terus cari bantuan gitu ya, cari bantuan. Dan jangan terlibat langsung. Tapi jangan diem aja dan tidak bilang gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi konflik, kita harus merenungkan dulu apa yang terjadi. Sehingga tidak impulsif, artinya langsung reaktif gitu ya. Betul. Karena impulsif reaktif itu banyak masalahnya dan banyak damage-nya. Kerusakannya akan terjadi ya, yang akan kita sesali kemudian. Nah, yang paling sederhana ya, ketika kita di rumah bersama pasangan, ketika salah seorang mau bicara dan intonasi nadanya sudah tinggi, tambah lagi suaranya tinggi, tambah lagi stimulasi digubrak-gubrak gitu ya. Wah, itu bisa pecah perang Malvinas. Itu perang besar-besaran ya. Prof, jadi begini, seperti bara api lagi membara, disiram bensin, wah meledak. Tapi Prof, begini Prof, kadang-kadang ya waktu keadaan normal kan pekerjaan lancar, bisnis lancar, gaji, uang pemasukan masih lancar. Jadi istri masih happy sama suami, Prof. Tapi di musim begini,
udah nggak ada kerjaan, gaji nggak ada, makan tinggal nasi pakai cabai dan kecap. Bagaimana mau happy, Prof? Cabai juga mahal, Bung. Mungkin sama garam doang. Cabai mahal lah. Nah, bagaimana mau happy kalau Iya. begitu? Iya. Betul. Bicara happy, ini saya kebetulan banyak beredar kemana-mana untuk I'm choose to be happy. Iya. Happy itu pilihan hidup. You want to be happy or not, it is your choice. Ya, Ya. pilihan. Jadi kembali kepada kita. Bagaimana memaknai konflik, bagaimana memaknai masalah, bagaimana memaknai situasi rumah, situasi hati, pikiran. Itu up to you. Ya. Tapi memang untuk anak-anak mereka perlu pendamping yang berpikir apakah bisa memaknai sesuatu secara positif. Ingat, ini baru kita lagi buka beberapa teman-teman mengirimkan video ini baru aja, jadi masih segar ya. Ya. Bahwa air saja bisa bereaksi secara kimiawi, itu bisa dicek. Oh, Ketika dia dibicarakan secara kasar atau dibicarakan secara halus, ketika kita menggenggam dan kemudian dalam tekanan happiness, apa tekanan yang full of stress. Nah, kesitunya kita lihat tubuh kita 60-70% terdiri dari air. betul. Jadi kata-kata yang positif akan bereaksi positif terhadap kesehatan bukan saja jiwa, tetapi kesehatan fisik. Visi. Tapi kata-kata yang positif menyejukkan, membahagiakan, itu membuat daya tahan tubuh kita juga tinggi dan baik. Ya. Gitu ya, tidak mudah flu, tidak mudah sakit, tidak mudah kecewa, tidak mudah kemudian give up gitu ya, menyerah. Ya, kan anak-anak begitu. Dia belajar dari mana? Dia kan nggak belajar dari guru, dari teman sekarang ini. Dia belajar dari mana? Iya. Orang terdekat dengan dia sekarang? Orang tua. Iyalah. Kan kita kadang-kadang bilang, kok tiba-tiba anak dengan suatu kepandaian tertentu atau percakapan, kok kamu pinter banget ngomong gitu, kamu belajar dari mana gitu. Kalau selama ini dia belajar dari luar, Ya. dari sekolah, dari teman, nah ini kan dia lebih banyak belajar dari rumah. Walaupun tentu tidak bisa lepas karena dia tetap terhubung dengan dunia luar. Tetapi yang paling langsung kena terpapar semua multi sensorinya itu kan dari orang tua, ada dari lingkungan. Orang tua. Jadi penting sekali buat orang tua untuk belajar mendamaikan dirinya sendiri sehingga dia bisa berdamai dengan orang lain gitu ya. Ya, sahabat disabilitas, bahwa kehidupan ini yang mengalami masalah bukan cuma Anda. Semua makhluk di bumi ini juga mengalami masalah. Yang menjadi poinnya adalah kita harus mengerti bahwa kita itu bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada mertua, bahkan mungkin ada masyarakat atau publik yang menjadi tanggung jawab kita. Oleh karena itu, kepandaian dan kecakapan memanage sendiri itu sangat penting, terutama emosi. Nah, Prof, ciri-ciri umum yang bisa kelihatan bahwa jangan-jangan istri saya ini udah stres berkelanjutan nih, sehingga segera harus ada penanganan. Itu bisa, Prof, sedikit, Prof. Ya, tentunya kita melihat di dalam kehidupan kita itu ada rutinitas. Ya. Ketika rutinitas itu tidak bisa dilakukan dan kemudian reaksi-reaksi yang terjadi melebihi dari yang normal yang biasanya. Mungkin istri kita misalnya ya, atau suami kita luar biasa sudah pendiam. Istri kita luar biasa sudah ceriwis gitu ya. Iya. Tapi ini luar biasa, nggak berhenti-berhenti kayak ya radio rusak gitu. Atau diam-diam sampai kita pikir dia sakit gigi misalnya gitu ya. Over. Dan itu berlangsung lama ya. Jadi kita lihat berbagai indikasi gejala ketika anak-anak kita tidak bisa fokus belajar. Ketika dia tidak bisa duduk diam lebih dari 5 menit, yang biasanya bisa 10 menit. Kemudian anak menangis tanpa jelas apa sebabnya. Anak menggerutu dan temper tantrum, ya. Kemudian
kita sendiri tidak memahami dan juga tidak mengamati apa yang terjadi di sekelilingnya. Kemudian itu tadi yang saya bilang, rutinitas untuk biasa makan, biasa tidur, biasa melakukan aktivitas, kemudian terganggu aktivitasnya. Itu indikasi. Kemudian juga bagian-bagian tertentu ya, pegal-pegal di belakang kepala, pusing, ya. Kemudian mudah flu, mudah sensitif, sensitif, mudah tersenggung gitu ya. Reaksi berlebihan. Anak salah sedikit dihukumnya luar biasa, loh kenapa gitu ya? Salah sedikit, waduh, ngomongnya panjang berkilometer. Nah, itu tandanya kita sudah harus retreat sedikit. Ya, baik. Prof, mengenai anak-anak berkebutuhan khusus yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga, para sahabat disabilitas, bahwa harus dipahami, harus dimengerti, dan Prof bisa kasih pencerahan bahwa sebenarnya mereka itu bukan karena gangguan perilaku karena keinginannya, tapi mungkin karena keberadaannya. Sudah dari sononya dia memang ada gangguan perilaku. Bisa dijelaskan Prof, sehingga orang tua mengerti. Betul. Pertama kali yang sangat mempengaruhi, ini penelitian kami masih jalan terus ya. Ada penelitian payung yang kami lakukan khususnya buat anak-anak berkebutuhan khusus dan juga mereka terutama yang di sekolah inklusi, yang kami banyak belakangan ini peduli dengan orang tuanya ya. Yang pertama yang mempengaruhi bagaimana orang tua bisa menerima, parental acceptance. Bagaimana orang tua bisa menerima bahwa inilah anaknya, seperti inilah keadaannya. Oke. Bukan berarti bahwa anak seperti ini kita diemin aja. Justru kita tahu ada keterbatasan. Tapi jangan salah, Tuhan memberikan setiap orang, setiap insani begitu banyak karunia dan talenta. Ya, seperti lihat Bung Ritson ini, Pak Ritson ini luar biasa talentanya. Tapi kenapa itu bisa tercapai seperti ini? Ada opportunity, ada peluang, ada kesempatan dia mengembangkan apa yang menjadi potensinya. Ketika orang tua bisa menerima anak apa adanya dengan keterbatasannya, itu dia tahu bahwa di bidang ini anak gak bisa dituntut. Tetapi coba lihat bidang lain. Coba lihat hobinya lain. Coba lihat minat talentanya yang lain. Ini saya juga masih terus-menerus berhubungan pada orang tua ketika kami bertemu di Asosiasi Psikologi Pendidikan, di mana kami bicara tentang berjalan bersama anak berkebutuhan khusus ya. Jadi saya sebagai pembicara narsumnya, tapi ada 2 orang lagi, yaitu orang tua, bapak, kebetulan ini jarang-jarang ya bapak berkebutuhan khusus. Jadi bapak Doni ini memiliki anak ya, Anfield itu, yang dari kecil sebenarnya dia epilepsi. Tapi kemudian dia tunarungu, tuli, dan dia ternyata tidak hanya itu, dia ternyata juga mengalami autis, tetapi yang Asperger. Tapi sejak umur 8 tahun berkembang minatnya, dari awalnya dibiarkan oleh orang tua untuk kemudian mengekspresikan diri lewat lukisan. Dia sudah pernah muncul di di Kick Andy kok Siak Andy, karena kita lagi ngurusin Siak Andy di UI. Jadi Kick Andy ya. Metro TV ya. Kick Andy. Terus kemudian lukisannya sudah banyak kemana-mana. Dia sudah berlanglang buana kemana-mana untuk menunjukkan lukisannya. Dia anak satu-satunya. Jadi orang tua sudah menerima, tahu bagaimana cara anaknya, dan dia masih tetap sekolah tapi mengembangkan. Itu yang perlu, karena anak jadi menikmati hari-harinya, menikmati cara. Kalau dia mau belajar, tapi kalau dia mau melukis dibiarin aja. Tapi nanti dia sambil dengar, misalnya ya. Terus kemudian tinggal orang tua yang menyimak, nanti dia ketika siap belajar diulangi lagi apa yang mesti dipelajari. Jadi waktu-waktu dia memang berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Ya, jadi temukan sesuatu yang dia minati. Melalui channel itu, melalui channel yang dia sukai, kita akan mudah masuk ke pembelajaran yang lain. Nah, orang tua yang belum menerima anak apa adanya, menuntut anak sama seperti anak lain. Anak lain aja sekarang berbeda dalam situasi pandemi, ya. Apalagi anak berkebutuhan khusus. Lihat, buat dia sebagai orang normal dewasa aja ini sulit menyesuaikan diri dengan masa pandemi. Apalagi dia,
gitu ya. Ya, yang Gitu. jadi persoalan besar itu, Prof, terkadang adalah eh, ketidakmengertian orang tua karena mungkin tidak ada informasi tentang keberadaan dan kemampuan, kompetensi anaknya itu. Jadi kadang-kadang begini, Prof. Aduh, kenapa sih kamu sudah dikasih tahu jangan lari-lari, jangan apa, tapi dia nggak mengerti bahwa anaknya sebenarnya hiperaktif. Jadi kok kamu bandel banget sih, sampai dikata-katain dan lain sebagainya. Nah, langkah apa yang harus ditempuh oleh para orang tua atau keluarga atau para caretaker ya untuk ternyata anak ini seperti ini. Jadi bukan praduga gitu loh, Prof. Oke, jadi ada beberapa hal yang tadi saya katakan ya. Tadi orang tua pertama kali kan didiagnose anaknya berkebutuhan khusus. Ya. Kemudian dia dengan sendirinya sampai proses didiagnose kemudian menerima adanya mungkin kekuatan dan kelemahan dari dampak diagnosa ini kan memiliki pola asuh. Ya. Nah, pola asuh inilah yang harus dipelajari bagaimana supaya memungkinkan dia belajar tentang anak dan anak belajar memahami dirinya sehingga orang tua tahu apa yang dia mau dan mampu lakukan. Ini penting sekali. Pola asuh itu kan ada yang otoriter, maunya orang tua. Karena menurut orang tua ini yang paling penting, ini yang harus dilakukan. Itu namanya otoriter ya, authoritarian. Tapi ada yang mengabaikan, udah deh anak saya nggak bisa apa-apa, biarin aja lah. Udah dia digendong terus, apalagi misalnya dia sudah hambatan penglihatan ya, nanti dia jatuh, dia terjungkel, nanti dia mentok sana mentok sini, dia nggak akan bisa naik sepeda, dia nggak akan bisa main bola, dia nggak bisa main sama temen, pokoknya semua menurut dia nggak bisa. Udah dia digendong aja, disuapin aja, selalu ada orang yang mendampingi dia, sehingga anak itu menjadi orang helpless yang tidak bisa apa-apa, ya kan? Ya. Dia bicara terhambat, jalan terhambat, nggak bisa OM ya, dan sebagainya. Demikian juga anak-anak dengan kebutuhan lain termasuk yang tuli. Padahal itu adalah perjalanan hidup. Nah, orang tua yang otoritatif, yang demokratis itu akan tarik ulur dengan kondisi anaknya. Dia bikin struktur, dia bikin aturan, dia bikin disiplin. Tapi dia melihat bagaimana anak merespons dan kemudian terus-menerus menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Itu pola asuh yang terus melekat. Ketika kita menjadi orang tua punya anak, mau anak berkebutuhan khusus, mau tidak, pola ini mestinya lebih banyak kita lakukan. Bukan berarti kita nggak boleh tegas pada anak. Kadang-kadang otoriter perlu. Kadang-kadang kita membiarkan kreatifnya berperu. Tetapi mayoritas adalah otoritatif tadi. Itu pola asuh ya, satu. Kedua tadi, tanpa disadari dari perkembangan pola asuh itu kita menerima anak. Menerima anak caranya apa? Memahami apa arti diagnosa itu dan dampaknya pada tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak yang mengarah kepada nanti masalah akademik, keterampilan akademik. Ingat, itu mulai dari kecil pola asuh penerimaan terhadap anak itu membuat orang tua menstimulasi perkembangan sosial emosional. Itu duluan, bukan akademik duluan, bukan. Kalau sosial emosionalnya tidak berkembang, bagaimana dia mau belajar? Dia tidak tahu mengikuti instruksi, dia tidak tahu mengendalikan diri dan perilakunya, mau seenaknya aja, mau marah kapan aja, mau minum, makan, tidur kapan aja. Kalau tidak ada kendali struktur, ya susah, dia tidak akan bisa tadi berkembang secara sosial emosional. Dengan kondisi emosi tidak terkendali, dia tidak bisa mudah punya teman, berelasi dengan teman, dengan guru, dengan orang tua. Ini kadang-kadang penyakitnya orang tua dan keluarga, Prof. Kadang-kadang anak-anak dipanggil guru les matematika, semua guru les dipanggil, ya, semua dipanggil supaya apa? Supaya cerdas. Tetapi sudah usia 9 tahun, maaf, buang air besar, tidak bisa sendiri. Ini kan bahaya, Prof. Itu yang saya katakan, sosial emosional itu mencakup daily activities, self help, bina diri, ya, di mana pada usia tertentu
2 tahun mestinya targetnya tetap dia bisa bicara, sudah bisa jalan. Kemudian masih pakai pampers enggak gitu ya. Toilet training juga sudah. Jadi orang tua tahu perkembangan yang biasa sehingga dia harus melakukan stimuli Iya. yang agak bervariasi supaya itu tercapai. Tumbuhannya itu mengikuti perkembangan secara biasa manusia, walaupun mungkin untuk anak disabilitas intelektual dan sebagainya atau double handicap dan sebagainya multiple itu agak terlambat, tapi bukan berarti tidak bisa. Cuma ada strategi cara pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan ritme perkembangannya itu. Jadi anak itu juga semangat supaya dia bisa sama dengan anak-anak lain. Orang tua juga semangat. Tadi kan satu saya bilang penerimaan orang tua yang sudah tampak dari awal dia bagaimana parentingnya nih, pola asuhnya. Ya. Tapi ada juga hal yang kadang-kadang menjadi hal penting, yaitu keberfungsian keluarga. Artinya kita di Indonesia ini kan lebih gotong royong dan extended family ya. Betul. Jadi kalau kita sendiri begitu stres, begitu punya anak berkebutuhan khusus, dunia runtuh. Rasanya nggak bisa mikir. Iya. Betul. Dia masuk komunitas mana? Subgrup. Ya. Kakak adik, anak sibling ya, dari anak yang berkebutuhan khusus, kakak atau adiknya. Itu memiliki support yang positif, bergandengan tangan bersama-sama sehingga apa yang tidak bisa dilakukan orang tua keduanya bisa dibantu oleh keluarga. Anak tetap mendapat support positif dari lingkungan besar. Belum lagi kalau ada tetangga, belum lagi sekolahnya sangat menerima anak itu dan mengajarkan orang tua bagaimana bisa menerima anak apa adanya. Gitu ya, bersyukur bahwa itu karunia Tuhan dan berusaha melihat apa sih ya Tuhan berikan melalui anak ini untuk menjadi ucapan syukur sepanjang hidup orang tua dan anak itu sendiri nantinya. Itu penting banget ya. Kemudian berikutnya dia melangkah penerimaan lingkungan itu termasuk peer support, teman sebaya. Anak itu perlu punya teman sebaya. Apalagi umur usia udah mulai 6, 7, apalagi remaja. Ingat, jangan dikurung di rumah gitu loh. Maksudnya di luar pandemi ya. Tapi di dalam masa pandemi, ayo kita bantu mereka relasi tetap terjalan dengan cara-cara yang video call, yang WA, yang Zoom, yang apapun, mereka tetap harus bisa berinteraksi dengan teman ya. Baik, Prof. Terkadang orang tua belum memahami dan mengerti kondisi dan keadaan anak-anak mereka. Nah, kemana mereka harus pergi dan siapakah yang berhak dalam tanda kutip memberi label kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini bahwa mereka autis, mereka tunanetra murni, mereka tunanetra ganda, mereka tuli, mereka bisu, mereka grahita, sehingga kadang-kadang tanpa maaf label, saya gunakan kata itu, label yang tepat. Kadang-kadang masyarakat bilang karena dia tidak bisa berkomunikasi, bilang dasar bodoh kau, atau dasar maaf idiot, begitu. Sehingga label-label itu muncul dengan sendirinya tanpa ada penguatan secara resmi. Nah, kemana orang tua harus membuat anaknya benar-benar mendapatkan pendidikan yang tepat, gitu Prof. Oke. Kalau bidang kami, the helping profession, itu psikolog, psikiater, dokter, bisa dokter anak, bisa neurologi, bisa dokter keluarga. Ya. Ya, tandai dengan apakah beresiko ya. Karena etiologi dari hambatan-hambatan perkembangan ini bisa terjadi dari mulai di dalam perut. Kemudian ketika dilahirkan ya, dan misalnya kelahiran oke, tidak beresiko, tapi kemudian terjadi sesuatu setelah kelahiran, kemudian membuat perkembangan anak terhambat dan juga menjadi lambat dan sebagainya. Tentunya pertama kali kalau dia masih usia balita, itu ke bagian tumbuh kembang.
Di setiap rumah sakit Tumbuh ada yang kembang itu di berbagai rumah sakit sudah ada. Rumah sakit pemerintah itu di mana puskesmas mestinya ada. Jadi puskesmas itu atau PKK, ibu-ibu PKK itu kan punya beberapa di desa-desa di kecamatan ya. Jadi ada meja pertama itu dia ditimbang gitu ya, berapa, kedua nutrisi. Biasanya meja ketiga, keempat sudah melihat apakah pertumbuhan anak dari tumbuh kembangnya sesuai usia. Oh, Misalnya dia usia berapa bulan, ini begini. Dari situ sudah akan ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai stimulus yang harus dilakukan orang tua untuk tumbuh kembang anak. Misalnya, kok anak ini belum tengkurap, udah 1 tahun, boro-boro duduk, boro-boro apa gitu ya. Jadi di meja-meja itu semua ada. Tapi yang paling penting ketika dia lahir di rumah sakit atau bidan, itu ada proses tumbuh kembang yang mengetahui persisnya apa yang terjadi setelah lahir, bagaimana pertumbuhannya, mengikuti itu loh KMS tuh, kartu kartu bayi itu ya. Ya. Dari situ tuh di puskesmas pun posyandu maksud saya ya, PKK, posyandu itu sudah kelihatan anak ini beresiko atau tidak. Dari situ mereka biasanya dioper ke misalnya dari posyandu ke puskesmas ke rumah sakit kabupaten atau rumah sakit yang lebih besar yang memiliki dokter ataupun departemen bagian tumbuh kembang anak. Dari situ akan dilihat pada usia berapa apa-apa saja yang perlu dikembangkan. Misalnya anak-anak Down syndrome ya, sindroma Down, yang cenderung akan mengalami nanti disabilitas intelektual. Nah, dari kecil mereka akan mengalami banyak persoalan-persoalan yang harus diperbaiki secara medis. Seringkali jantung mereka bocor, telinga mereka gendang telinganya juga bocor. Kemudian ada masalah-masalah dengan pencernaan mereka ya, bisa lengket, bisa apa dan sebagainya. Jadi dia akan sibuk untuk memperbaiki organ-organ yang ada dulu. Jadi setelah organ itu ada dan dia bicara masih bisa dilatih, kemudian langkah-langkahnya dan juga lari-larinya supaya nggak cepet ngos-ngosan gitu ya. Ada banyak hal. Jadi itu yang kemudian penting. Kalau Down syndrome itu sudah segera bisa diketahui. Tapi misalnya autis ya, jangan terlalu cepat anak-anak tidak bisa bicara, tidak bisa menatap muka, tidak bisa berinteraksi dengan orang, itu langsung dibilang autis. Anak ini masih tumbuh kembangnya masih belum optimal. Ya. Jadi hati-hati juga kepada teman-teman kami, seprofesi helping profession kami, baik di medis maupun psikologis. Anak di bawah 5 tahun belum cukup dirangsang perkembangannya, itu sudah dikatakan autis. Ya, hati-hati. Karena kelambatan bicara, limitasi dari gerakan-gerakan itu memang menjurus ke autis. Tapi hati-hati, apakah orang tuanya sering berbicara dan melatih bicara anaknya? Self correction dulu, coba dulu perhatikan. Apakah anak ini memang diajak untuk berinteraksi dengan orang lain? Dari kecil diajak bicara walaupun dia belum bisa bicara. Karena apa? Itu masuk di dalam bank otaknya. Betul. Ya, karena sejak di bayi pun dia ada yang disebut pre-acquisitive language. Bahasa yang sudah direkam, yang sudah masuk di dalam sinaps dendrit yang ada di otak gitu. Jadi sepertinya dia tidak dengar, sepertinya dia tidak bisa berespon, tapi sebenarnya secara one way itu terus kita masukkan di dalam persegian otaknya. Sehingga ketika pada waktunya ada dendrit, ada sinaps yang mulai bertumbuh, dia mulai boleh bereaksi terhadap apa yang sudah ada lebih dulu. Nah, ini kan perlu diulang, dilakukan gitu ya. Kitik-kitik bayi tertawa, latih jalan kalau belum bisa jalan, latih bicara ketika dia mulai bicara, ajak nyanyi, ajak lakukan sesuatu. Jadi mesti cari bis ya. Jadi caregiver itu ya, jadi orang tua dan pendamping dan pengasuh anak. Sehingga kita tahu kita optimal apa tidak. Ternyata anak ini misalnya tidak bisa bicara. Oleh karena itu setelah dia mau masuk sekolah, lambat sekali pertimbangannya, baru nanti
dari psikolog atau dokter anak atau psikiater, itu kita bisa mendiagnosa apakah memang anak ini sudah masuk autism spectrum, ya, spektrumnya udah masuk di situ. Tapi lihat, yang namanya spektrum itu kan luas sekali, ya. Jadi spektrum yang luas sekali ini jangan disamakan. Lihat anak itu secara individual, sehingga kalau kami biasanya di sekolah inklusi yang berkebutuhan khusus harus buat program individual. Gak bisa disamain. Orang tua dari awal disuruh memperhatikan. Jadi apa yang menjadi kesukaan dia, ya? Dia mau belajar kalau sudah main drum, tok 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 tok, bunyi-bunyian. Dia sensitif terhadap apa, ya? Misalnya anak autis seperti tadi si Anfield tadi yang melukis, dia tidak suka disentuh kan, dia tidak suka dipeluk, dia tidak suka binatang yang suka ngesek-ngesek, kucing, anjing dia tidak suka. Jadi kita harus tahu, ya, apa yang kita resources sebagai sumber-sumber yang bisa menjadi sumber belajar secara tidak langsung pada dia. Itu kita harus siapkan buku-buku, biarpun dia nggak bisa baca, tapi anak-anak kan bisa diceritain, gambar. Jadi stimulus orang tua itu penting banget, gitu. Ya, jadi kadang-kadang orang-orang di sekeliling itu sudah tahu-tahu dia nggak suka dipeluk, malah dipeluk. Dia nggak suka kucing, ya dikasih kucing. Sehingga kalau dia tidak mau, dipaksa sampai marah. Baru kalau dia marah, dia tidak mau, baru dikasih label. Dasar kau, idiot, maaf. Jangan pakai kata itu, iya. Gitu. Jadi sahabat disabilitas, pentingnya keluarga, orang tua, orang-orang terdekat yang ada di sekeliling anak berkebutuhan khusus, kita harus pergi ke ahlinya. Jangan sembarang memberi label, itu berdosa loh. Nggak boleh. Kalau kita bukan ahlinya, nggak boleh bilang sesuatu itu, maaf, goblok, bodoh, atau dasar lu, kan begitu. Oleh karena itu, berkunjunglah atau carilah informasi seluas-luasnya untuk membawa anak kita agar dapat di assessment, baru kemudian ahlinya yang akan menentukan sehingga bisa membuat program bersama. Gitu ya Prof ya? Ya, betul sekali begini Bung, ya. Ya. Yang apa-apa bisa dicari melalui teknologi dan informasi dari manapun. Biasanya mereka ini udah terdidik, paling tidak SMP, SMA sekarang. Udah jarang hanya lulusan SD. Prof Susi aja sama anak Avanti yang mungkin cuman sampai SD, SMP pun nggak lulus misalnya gitu ya. SMP. Nah, tapi mereka cerdas dan lingkungan mereka menyiapkan sumber belajar. Nah, kalau misalnya pertama kali sudah curiga sesuatu, kumpulkan indikator perilaku, silakan bisa di browsing perilaku seperti ini. Dan kemudian kita lihat di berkebutuhan khusus ini, seringkali kita harus lihat major problemnya apa. Misalnya ya, anak tuli, anak disabilitas disabilitas intelektual, maupun misalnya anak yang disabilitas netra yang tidak visual impairment juga, itu kadang-kadang memiliki ciri khas, misalnya menarik diri atau kemudian cepat putus asa, kemudian juga misalnya self esteemnya buruk, tidak pede gitu. Tapi sumbernya kan etiologinya berbeda-beda gitu. Kalau dia marah atau pemarah, kenapa pemarahnya? Ya, apa semua anak tunanetra pemarah? Apa semua anak tunarungu? Kan enggak juga. Nah, lihat kompleksitas lihatnya. Kenapa dia marah? Apa sebabnya gitu ya. Kalau dia dibilang goblok, kenapa dia goblok? Yang ngajarinnya mungkin lebih dari itu misalnya, ya. Karena tidak pandai mengajar. Kami terus terang tidak pernah lagi pakai kata idiot. Sudah lama sekali itu mati. Karena dulu zamannya sebelum milenial ini, kalau teman-teman ada teknologi sudah lama sekali itu. Betul. Klasifikasi dari disabilitas intelektual tidak keluar lagi. Iya. Moderate, berat, ringan.
karena Iya, sudah berubah ininya backgroundnya. betul. Karena dia kecil, walaupun kecil, dari kemarin ke hari ini dan hari besok dibandingkan hari ini, lebih baik dari hari ini. Nah, pertumbuhan, kemajuan sekecil apapun yang kalau lingkungan orang tua kata, "Ye, kamu udah bisa sekarang." Apresiasi. Itu harus diselebrate, harus dirayakan, Iya, disemangati, disebut. itu ya, dimotivasi sehingga itu akan tumbuh terus Yes. seperti bunga yang berbunga dan berbuah terus menerus gitu. Nah, ya. Prof, ya kadang-kadang begini, Prof. Orang-orang di sekeliling, orang tua kah atau caregiver kah, atau siapakah begitu, kadang-kadang suka membandingkan, Prof. Kok kamu tidak seperti si Joni, seperti si Dina, atau seperti si Yuli? Dia pintar nyanyi, dia berprestasi juara 1 tingkat nasional, padahal dia nggak sadar anaknya tunarungu bicara, Prof, nggak bisa nyanyi. Nah, itu gimana, Prof? Apakah orang tua gangguan perilaku atau apa itu, Prof? Itu yang menurut saya tanda yang paling kuat bahwa orang tua tidak bisa menerima keberadaan anak apa adanya. Parental acceptance-nya rendah atau Iya. belum tercapai. Jadi ada yang Kubler-Ross katakannya. Ya. Ini populer sekali. Kubler-Ross ini juga dipakai untuk bagaimana ketika kita menerima diagnosa penyakit kronis Ya. seperti kanker dan sebagainya. Jadi pertama kali tentu kita menolak. Nggak mungkin saya begitu, mana mungkin gitu ya. Ya. Kita yang diagnosa sebagai berkebutuhan khusus atau anak spesial dalam hal apa, Ya. itu membuat kita kemudian berontak, marah. Iya. Mungkin pertama kali marah dulu atau sedih dulu ya. Oke. Jadi proses penerimaan itu artinya biasanya belakangan. Ya, diterimanya belakangan. Dites dulu dengan bermacam-macam keadaan dan penerimaan diri kita sendiri tentang hal ini. Ya. Nah, kadang-kadang orang mengatakan, udah deh, saya pasrah. Ya. Yang pasrah itu berarti apatis dan melarikan diri dari kenyataan. Ya. Jadi dia perlu lihat, oke, ternyata anak saya diagnosis. Oke, sekarang yang penting apa yang saya harus lakukan? Mulai dia malah bergerak, langsung introspektif. Saya punya apa yang bisa memfasilitasi anak saya? Apa yang saya butuhkan dari luar? Di mana saya dapatnya? Bagaimana caranya? Siapa yang bisa menolong saya? Buka diri. Betul. Selama kita tidak buka diri, itu penting sekali. Iya. Self dan group support ya. Jadi dari diri kita sendiri kita mencari informasi, dari lingkungan yang memahami, itu juga kita Mencari bisa komunitas. dapat informasi. Mencari Nah, komunitas. di setiap berkebutuhan khusus ini sudah lahir mereka-mereka yang sekarang sudah berhasil, yang sudah dewasa ya. Oleh karena itu mereka selalu merasakan bahwa keberhasilan mereka juga karena bantuan orang lain. Yes. Karena itu mereka akan ada di situ untuk menolong siapapun yang memerlukannya. Betul. Ya, namanya support Group. Iya. group. Baik, Prof. Pasti di grup ini terjaringnya banyak jejaring. Ya, jejaring itu berkaitan dengan tadi profesional yang ada yang bisa membantu, yang mudah diakses, yang tahu di mana mencari sumber informasi. Begitu. Ya. Baik, Prof. Sekarang Saya ini ngomongnya kepanjangan. Gak apa-apa, Prof. Jadi sekarang kita beralih ke lebih spesifik eksistensi teman-teman disabilitas itu sendiri. Prof, pemandangan Prof selama ini dalam penelitian, dalam riset, mengapa seseorang yang sudah remaja dewasa yang mengerti dirinya sendiri sangat lamban, bahkan ada yang sulit menerima keberadaannya sebagai disabilitas ragam apa saja begitu, Prof? Ragam apa saja maksudnya gimana? Maksudnya apakah tunanetra? Jadi dia sudah dewasa. Apakah tunanetra, apa tuli, apa saja gitu. Ya. Ya. Secara umum, umum gitu ya. Belum move on lah maksudnya. Jadi begini. Ya, silakan.
Belum apa? Belum apa? Belum move on dengan dirinya sendiri, masih Oh, move on. merenung, Oke, oke. ya masih nangis. Ya, silakan Prof. Iya. Saya pikir itu sangat tergantung pertama bagaimana respons lingkungan ketika dia didiagnose. Oh, Dan seringkali kalau yang remaja dewasa belum move on itu karena dia terlambat atau baru belakangan mengalami disabilitas, ya. iya, Dan kenapa mereka merasa sendiri, merasa percaya diri, itu karena lingkungan tidak mensupport mereka. Jadi kita bilang keterbatasan itu kan bukan datang dari dalam diri dia sendiri, tetapi datang dari luar. Misalnya mereka yang menggunakan kursi roda, mereka yang terbatas menggunakan kruk, atau mereka menggunakan tongkat untuk mereka yang buta misalnya begitu. iya, Nah, selama tidak ada penghalang di sekitar mereka kan tidak terhambat dalam melakukan segala aktivitas. Dia bisa melakukan apapun yang terjadi di sekitarnya sama dengan orang lain. Tapi ketika mereka menghadapi halangan tembok yang di luar kemampuan mereka untuk membuatnya, nah itu lingkungan yang membuat mereka menjadi disabilitas, menjadi disable gitu ya, menjadi ada hambatan. Jadi memang kita lihat lagi kembali orang ini berada dalam lingkungan seperti apa, histori kehidupannya dalam menerima keberadaan dirinya, itu menyebabkan dia tidak percaya diri. Artinya orang itu harus tahu kekuatan dan kelemahannya. Oke, mungkin kelemahannya terlalu banyak disuntikkan di dalam pikirannya, ya. Tetapi tidak ada yang membantu dia melihat karunia Tuhan pada setiap orang itu luar biasa. Dan dia belum menemukan itu. Dan dia harus dibantu untuk menemukan itu dan bersyukur, rasa nyaman bahagia bahwa dia dicintai, bahwa dia itu lahir dan juga menjadi bagian dari kerajaan Tuhan itu, menjadi bagian dari lingkungan, menjadi sesuatu yang berarti, bermakna, dan bisa melakukan segala sesuatu seperti orang lain secara mandiri. Itu menjadi kunci. Apa dampak terburuk, Prof, bagi teman-teman disabilitas itu, apalagi apabila mereka ada dalam keadaan yang terus merenung, terus menangis, terus stres atas keadaan dirinya yang disabilitas itu? Apa dampak terburuknya? Keputusasaan dan tidak lagi ingin hidup di dunia ini. Keputusasaan yang menyebabkan dia merasa dia tidak berguna untuk hidup di dunia ini. Karena dia merasa tidak happy dengan dirinya, dan orang lain juga menjadi tidak happy dengan keberadaannya, dan dia merasa menjadi beban bagi lingkungan karena dia merasa tidak bisa mandiri, tidak bisa bermanfaat, tidak punya makna, tidak dicintai, dan tidak bisa mencintai orang lain. Dia merasa tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Dampak terburuknya apa, Prof? Jadi keinginan bunuh diri itu banyak sekali. Wow. Ya, itu bunuh diri. Wow. Tidak ingin hidup di dunia ini. Kalau itu bisa berontak terhadap orang lain dan melakukan hal-hal yang merugikan tidak hanya dirinya, tapi orang lain. Tapi biasanya disabilitas tidak agresif ya. Tetapi lebih perilaku yang merusak diri sendiri. Karena plus itu ya. Terus tidak ada gunanya lagi tinggal karena tidak ada yang merasa berharga, bermakna, dan dicintai. Ya dia pikir nggak ada gunanya gitu ya. Jadi nggak mau makan, nggak mau melakukan segala sesuatu. Nambing gitu ya, nambing itu kayak kebel gitu ya, kayaknya tidak punya emosi, tidak punya perasaan, udah kayak apa namanya ya, udah kayak momok mumi gitu ya. Terus ya udah kalau ada sesuatu yang kemudian merangsang dia, membuat dia agresif terhadap dirinya sendiri, dia menggunakan sesuatu untuk menghabisi dirinya, menghabisi hidupnya gitu. Ini menjadi perhatian penting bagi kita sekalian agar dapat memahami anggota keluarga yang mengalami kebutuhan khusus di sekitar kita. Nah, Prof, terkadang orang tua masih anak atau teman-teman disabilitas itu sudah menerima diri
sudah oke, sudah sukacita, sudah bahagia. Tapi yang menjadi persoalan itu orang tua keluarga. Mereka malu, tidak mau bawa ke masjid, ke gereja, mereka tidak mau bawa ke mall. Pokoknya bikin malu lah. Apa nasihat Profesor sama orang tua dan keluarga yang masih begitu? Oke, jadi belum menerima anggota keluarga atau anaknya sebagai titipan Tuhan yang memiliki spesialitas, Iya. keluar biasaan, ya, berkebutuhan khusus misalnya. Mereka menjadi anak spesial. Untuk menjadi anak spesial tentu ada hal-hal yang harus dilakukan. Bukan business as usual. Iya. Bukan dengan melakukan segala sesuatu yang biasa mereka lakukan pada anak yang lain. Apalagi tadi membanding-bandingkan ya. Itu bahaya banget ya. Kita sendiri aja nggak boleh dibandingin. Coba istri atau suami dibandingin dengan istri suami orang lain. Mau nggak? Nggak mau kan? Nah, anak-anak juga gitu loh ya. Anak-anak juga gitu. Dia paling nggak mau walaupun kakak adiknya. Mereka selalu spesial di mata kita dan di mata Allah, di mata Tuhan ya. Jadi cari apa yang menjadi specialties, yang menjadi keunikan anak. Dan yang kedua ya, ketika kita malu dengan anak kita itu merasa tidak dicintai oleh orang tuanya. Kita menolak kehadiran dia, rasakan ditolak kehadirannya. Restrictive environment, di mana lingkungan itu membatasi dia dari lingkungan normal lainnya yang bisa diakses oleh orang lain. Itu melanggar hak. Gak boleh mestinya. Hak anak untuk bisa bermain dengan siapa saja, hak anak untuk bepergian dengan orang tuanya kemana saja, hak anak untuk melihat dunia ini dengan caranya dia. Itu melanggar hak anak, itu gak boleh banget. Yang kedua. Yang ketiga, ya, kalau dia diamanahkan Tuhan memiliki anak, memang berkaitan dengan yang pertama tadi ya. Tentunya anak ini tidak memilih dia untuk dilahirkan, ya. Itu yang harus orang tua ingat. Anak tidak pernah memilih untuk dilahirkan seperti ini. Hal yang terjadi ini ketika itu bisa dirasakan oleh orang tua yang pada waktu anaknya lahir kritis. Dan kemudian dia bisa melewati masa-masa kritis, tapi dengan tantangan tadi, keterbatasan, efek dari kritis yang dia alami semasa pertumbuhannya. Nah, mesti kan rasa syukur di sini ya, bahwa Tuhan, apalagi ini kadang-kadang seringkali anak prematur ya, untuk anak-anak tunanetra ya, yang blind itu, yang buta, prematur, ya, belum cukup umur, tapi dia harus berjuang untuk hidup. Apa dia mungkin bisa hidup dengan dirinya sendiri? Kalau dengan cinta kasihnya, itu udah banyak cerita real story ya, yang kakak adiknya yang menciumi dia, berdoa untuk dia, memberikan boneka, itu malah bisa menghidupkan denyut jantung daripada orang tuanya ya. Karena cinta kasih yang begitu besar, itu menghidupkan roh jiwa dari seseorang yang sudah sangat kritikal. Itu kan penting banget. Jadi kalau dia merasa tidak dicintai, dia makin rapuh, dia makin lemah, dia makin hidup dengan keputusasaan dan loneliness, rasa sepi dari orang yang tidak menginginkan dia hidup atau tidak mencintai dia. Ya, nah bertumbuhlah anak yang kita tidak bawa tunjukkan ke dunia ini dan tidak memberikan dia kebebasan untuk melihat bahwa dunia ini indah, bahwa orang-orang juga bersahabat dengan dia, akan tumbuh menjadi arah yang tidak bisa melakukan apa-apa bahkan untuk dirinya sendiri, yang tidak punya motivasi hidup dan keinginan hidup, harapan apalagi, tidak bisa nanti menjadi diri sendirinya yang kalau orang tua sudah tidak ada, menjadi sesuatu yang seperti teronggok dan menjadi sampah masyarakat. Apa itu terjadi pada anak kita, keluarga kita? Pertanyakan lagi pertanyaan itu pada diri kita orang tua. Betul. Supaya itu tidak terjadi. Ya, ini filosofinya dalam sekali. Oleh karena itu memang pendekatan psikologi spiritual dan juga kesehatan memerlukan bantuan. Jadi seringkali banyak orang tua juga diam-diam tidak menterapi anaknya. Padahal kesempatan terapi itu critical period.
sangat tergantung pada periode tertentu. Kalau kita lewati, kita nggak bisa balik jarum jam lagi. Tapi bukan berarti tidak bisa diterapi, tetapi memerlukan waktu dan kesabaran tentunya lebih panjang daripada kalau pada critical period. Secepatnya kita sadar anak perlu distimulasi, perlu diterapi, terus kita menerima anak itu apa adanya, mencari informasi, ya, berjejaring, terus kemudian lakukan. Pada waktu pertama kali kita tergopoh-gopoh, kita masih banyak mengalami kesalahan dan orang lihat kenapa begitu, kenapa nggak begini, kenapa nggak begini gitu ya. Itu yang paling nggak enak. Tapi ketika kita melalui itu, kita bertumbuh dan berkembang tentang pengetahuan yang paling tahu kebutuhan anak, cara-cara strategi yang kita belajar dari orang lain kemudian diterapkan ke anak kita cocok atau tidak. Terus kita ganti apa? Adalah orang tua, adalah pengasuh anak, caregiver. Kalau mereka di panti, ya orang-orang panti itu juga. Mungkin dapat, kalau dia sudah agak besar dari panti, bisa dapat history, bisa dapat catatan, bisa dapat diary dari kehidupan anak ini, supaya kita lihat, lesson learn ya, belajar dari apa yang sudah terjadi. Luar biasa. Kita belajar dari apa yang sudah terjadi, ini penting sekali dari pengalaman. Itu kemudian meningkatkan, memperbaiki, dan memberi pengembangan diri bagi yang bersangkutan. Ya, jadi kecakapan masyarakat, kecakapan lingkungan dan keluarga adalah satu hal penting untuk mengerti tentang keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi penanganan juga harus tepat, tidak boleh sembrono, begitu Prof ya. Jadi kalau dia ada indikasi autis, nggak bisa pergi diurut, ya Prof ya. Kadang-kadang bawa ke dukun, dikasih minum air lah, apalah. Bukan berarti dukun, tukang urut itu salah, bukan. Kita orang tuanya yang salah sasaran, begitu ya Prof ya? Betul. Jadi inilah belajar dari orang yang sudah terdahulu, mendidik, membimbing, memelihara, merawat anak-anak yang seperti ini. Jadi sekarang kan gampang cari browsing ya, misalnya anak disleksia, seperti apa, komunitasnya apa, ahlinya apa, asesmennya berbentuk seperti apa. Jadi kalau kita pergi ke satu tempat, dia tawarin asesmen macam-macam, loh kok saya lihatnya ini perlunya begini, ini dulu baru ini, kita juga bisa berargumentasi atau berdialog tentang itu. Jadi helping profession, profesi yang sangat membantu dan peduli adalah profesi yang lebih banyak bertanya tentang anak dari orang tua. Bukan baru lihat anak kayak ahli nujum, dia dukun, dia tahu anaknya begini nggak bisa. Assessment. Namanya assessment. Jadi orang tua Tuhan harus tahu ini untuk apa, assessment ini untuk apa, ini perlu apa enggak sekarang. Coba kita masuk assessment center, anak itu dikasih 17 assessment, apa perlu gitu ya. Orang tua perlu tanya, oke, assessment yang paling awal apa, nah ini anaknya sudah dapat atau anaknya sudah bisa. Assessment berikutnya apa, oke, ini belum pernah, oke, terus berikutnya apa, loh kapan diterapi dan intervensinya kok assessment melulu misalnya gitu. Ya, nah orang tua tahu dari mana selain dari sumber bacaan di internet? Masuklah ke support group. Komunitas. Support group tahu banget siapa profession yang care, yang betul-betul peduli, yang nggak komersial, yang nggak mau untungnya aja, tapi sangat membimbing orang tua itu. Dan juga biasanya banyak profession ini yang juga anaknya berkebutuhan khusus ya. Dari punya penghayatan kepedulian yang tinggi dan juga memahami bagaimana berada di dalam support group ini. Mereka menjadi bagian dari keluarga. Gitu. Itu dia. Jadi sahabat disabilitas, pentingnya kita memperlengkapi diri supaya kita tidak memberi label sembarangan. Kadang-kadang ada anak yang menyanyinya pinter, main musiknya pinter, olahraganya jago, tapi kok 1+7 nggak bisa. Tapi kita sudah ngecap dia bodoh, padahal dia sebenarnya diskalkulia. Atau kadang-kadang setiap kali menulis ada huruf yang ketinggalan, atau kalau mau ngomong selalu ada huruf yang tidak tersebutkan, padahal mereka disgrafia atau disleksia. Nah, pengetahuan yang tidak dicerna inilah yang membuat misunderstanding. Begitu Prof? Betul sekali. Iya. Kadang-kadang kelemahan yang satu itu menghancurkan 1000 prestasi yang ada dalam
diri anak-anak atau anggota keluarga kita. Kadang-kadang begitu ya Prof ya? Betul. Ya, dan ini sangat salah. Baik, Prof, mengapa seorang Profesor Frida Mangunsong Borusihan ini sangat dekat dengan disabilitas? Ya, sebenarnya ini dimulai pada waktu saya selesai sekolah tahun 7980, kemudian selesai 79 terus 80 saya menjadi dosen di bagian psikologi perkembangan. Terus kemudian saya membimbing mahasiswa. Waktu itu ada misalnya kasus-kasus seperti mereka yang tunanetra atau tuli atau buta yang kita sendiri tidak siap dalam menanganinya, dalam melakukan assessment ya. Jadi kita bingung ya, ini anak diapain, assessmentnya pakai apa gitu kan. Jadi itu menjadi tanda tanya. Oleh karena itu ketika tahun 1982 saya mendapat beasiswa Fulbright dari Amerika. Saya ingin sebenarnya belajar di Departemen Visual Impairment. Karena saya banyak dari tahun 7980 dari mahasiswa itu membantu SLBA Lebak Bulus. Yang SLBA itu kan tunanetra. Karena saya berada di sana, terus saya membimbing mahasiswa saya untuk mengembangkan skripsi, pengembangan alat tentang anak tunanetra. Saya kepingin untuk bisa memahami itu lebih dalam. Tapi ternyata waktu saya mendaftar sudah nggak ada lagi Departemen Visual Impairment karena epidural anestesi di punggung bagi ibu melahirkan tuh sudah banyak dikurangi dan cuman ada Correspondence School for the Blind gitulah ya. Jadi saya pindah departemen karena memang sudah berfokus pada special education gitu ya. Kepada learning disability gitu. Jadi dari situlah yang ini gitu. Jadi tadinya orang nggak mau dengan special education gitu. Prof, sejauh ini ya sudah belum banyak begitu. Misalnya gini. Prof, lanjut. Jadi kenapa saya waktu itu memilih misalnya SLBA tunanetra ya, tidak yang lain, karena saya lihat waktu itu di bagian B tunarungu itu teman-teman banyak psikolognya di sana. Santi Rama misalnya ya, senior di sana. Karena mungkin Santi Rama ini yayasan yang bisa membiayai seperti psikolog gitu. Terus SLBC juga banyak karena SLBC ini punya banyak private schoolnya, jadi bisa membiayai. Jadi A ini jarang yang negeri, jarang yang swasta, Kemudian itu juga tidak bisa mengembangkan assessment-nya gitu, makanya mengembangkan di bidang low vision ini atau terutama low vision ya, karena kalau untuk itu sudah banyak jaringan. Jadi saya yakin sekarang sudah bervariasi dan sudah banyak yang bisa membantu. Prof, apakah Universitas Indonesia secara umum untuk semua fakultas atau fakultas psikologi sudah banyak menerima teman-teman disabilitas sebagai mahasiswa di sana? Ya, kami sudah
kami sudah punya mahasiswa, yang tunanetra, kemudian handicap dari segi CP cerebral palsy, kemudian juga yang mobilitas, termasuk mereka yang juga memiliki handicap dari tunadaksa gitu. Dan secara Jadi umum, secara umum mereka bisa studi atau kuliah seperti mahasiswa pada umumnya? No problem, terutama yang visual impairment ya, kan tantangannya besar. Tapi biasanya untuk anak-anak seperti ini, PA-nya, pembimbing akademiknya diberikan kepada kami, kepada saya dan tim-tim special education ya. Kami sudah banyak lulusannya sekarang ya. Jadi saya membimbing dan juga mereka tertarik yang di luar negeri pun ambil S2, S3 special education. Jadi tim kami kuat untuk mendampingi. Jadi seringkali memang dosen lain yang tidak memahami, itu perlu kami dampingi. Misalnya ya, tunanetra, buta itu bagaimana belajar metode observasi dan wawancara gitu. Iya. Kan sulit. Dan mereka bilang nggak bisa. Siapa bilang nggak bisa gitu kan? Iya. Ya, jadi ini mitra netra juga turun tangan waktu itu untuk membantu kami untuk mengadaptasi, kemudian juga untuk fight untuk yang bukan di fakultas psikologi, tetapi kemudian dibatasi dan juga terbatasi gitu, membatasi dan terbatasi ininya. Aktivitasnya gitu ya. Terus kemudian orang tua mengadukan, kita sudah punya di UI sekarang ya tim juga untuk pembelajaran, kita katakan perguruan tinggi inklusif kan. Jadi pembelajaran penunjang untuk mereka yang berkebutuhan khusus, kami juga sudah punya tim. Jadi mereka dioper ke kami, terus kemudian kami mendapatkan kalau yang S1 itu totally blind. Tapi dia sudah browsing, tapi memang agak lambat jadinya ya. Karena dia biasanya pinter, jadi frustrasi banget karena browsing bahasa Inggris, karena masalah bahasa Inggrisnya, bukan karena browsing jurnalnya, tetapi bahasa Inggrisnya. Kemudian pengambilan data di lapangan, dia dibantu, jadi ada bantu accompanying person-nya ya, kemudian pendampingnya, kemudian juga ketika belajar observasi wawancara, selain teman, ada dosen muda kami dari tim psikologi pendidikan yang mendampingi untuk dia bisa semaksimal mungkin menyerap keterampilan itu. Karena apa? Mata kuliah ini mata kuliah wajib, dia harus lulus. Kalau dia nggak lulus mata kuliah wajib ini, dia nggak drop out, nanti nggak bisa jadi sarjana psikologi gitu kan. Jadi sampai sekarang mereka masih berhubungan, berkontak, dan juga mendalami bidang pendidikan ya, bekerja di bidang yang lebih edukasi, psikoedukasi. Terus kemudian yang satu udah jadi psikolog, ideolog vision, tapi sudah makin buruk. Tapi terus dia luar biasa, cerdas sekali. Jadi dia mengembangkan juga biro assessment, mengembangkan juga LSM yang membantu mereka memerlukan bantuan. Ya, sahabat disabilitas, apresiasi terbesar kepada Universitas Indonesia, kepada Prof. Frida Mangunsong Bursihaan yang terus berjuang memberikan penerimaan yang maksimal, mendorong dan memberi peluang dan kesempatan akhirnya teman-teman disabilitas bisa menikmati kuliah di Universitas Indonesia. Harapan kita di semua kampus-kampus perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia sudah berani juga membuka diri terhadap teman-teman disabilitas, karena kalau bertumpuk pada Universitas Indonesia tentu akan repot, kuota terbatas, dan tentu orang-orang daerah akan sangat mahal untuk datang ke Jakarta. Jadi dalam konteks ini Prof, saya selalu bertanya sebenarnya apa yang ada di hatinya Prof tentang eksistensi disabilitas di Indonesia. Saya pikir ketika banyak orang peduli dan melihat bahwa perannya besar untuk lingkungan dimanapun dia berada, hambatan dan juga bagaimana hak disabilitas bisa dipenuhi, itu akan semakin baik dan tidak terhambat, begitu ya. Jadi ini yang menjadi sangat penting, bahwa setiap orang punya peran besar. Betul. Kalaupun dia
dia tidak punya kemampuan untuk psikoedukasi kepada orang-orang di lingkungannya, ya, bisa keluarga, bisa tetangga, bisa masyarakat di mana dia berkarya. Dia bisa menjadi agent of change untuk melihat bahwa keterhambatan itu dikarenakan kita, orang luar yang memberi hambatan itu kepada kaum disabilitas. Wow. Mereka sendiri punya jiwa juang dan juga kemampuan untuk dapat melangkah sesuai dengan hak mereka sebagai manusia produktif yang masih membuat dia merasa dicintai dan bisa mencintai. Itu kegagalan ada pada lingkungan yang kalau Broven Banner itu mengatakan ekologi, ya, teori ekologi, itu yang berarti yang benar-benar pusat itu, yang benar-benar mikronya itu, ya. Belum sampai medio sampai makro, tapi mikrosistemnya nggak jalan. Unit terkecilnya itu tidak berhasil. Kalau perlu orang itu kita angkat, kita masukkan kepada mikrosistem yang lebih sehat dan positif, gitu loh. Jadi jangan sampai terlambat. Jadi lingkungan itu mestinya juga tahu kemana orang ini akan kita tempatkan supaya bisa lebih berkembang menjadi manusia yang lebih berguna dan produktif, yang bisa berguna bagi nusa bangsanya, bagi negaranya. Kan dia paling bangga terhadap apa yang bisa dicapai gitu. Luar biasa ini. Ini apa ya? Dari awal pembicaraan, intonasi, warna suara, meninggi, wah, membuktikan benar-benar konsen fokus Prof. Frida benar-benar untuk disabilitas dan pendidikan, keren banget. Terima kasih banyak Prof. Sebelum kita mengakhiri, saya selalu menanyakan hal ini kepada semua narasumber Ritson Manyonyo Channel. Prof, selama berdampingan dengan penyandang disabilitas, adakah peristiwa-peristiwa lucu, unik, yang menggelikan, yang ada kaitannya dengan kedisabilitas teman-teman? Yang lucu-lucu, Prof. Ya, saya pikir terlalu banyak ya, tapi yang terakhir-terakhir ini yang saya alami itu terakhir juga dengan ini ya, yang saya bilang pelukis Anfield yang umurnya 16 ya. Kemudian juga bagaimana dia datang ke rumah mengantarkan lukisan karena saya juga ingin mengoleksi lukisannya. Dia datang, terus kemudian dia kan tidak bisa bicara gitu. Terus kemudian kan kita pakai masker. Jadi saya juga tidak bisa membaca, dia tidak bisa membaca bibir saya gitu ya. Terus kemudian dia juga, saya nggak tahu ngomong apa. Dia keliling ada jalan minta dia, pokoknya dia suami saya sampai ketakutan gitu ya di rumah. Nah, dia bahasa Batak bilang, dia mau ngapain. Saya bilang tenang aja gitu ya. Tapi saya berusaha mengatakan mau lihat rumah. Terus dia tunjuk ke atas, dia mau naik ke atas. Terus suami saya bahasa Batak, dia ngapain dia ke atas, nanti dia jatuh, nanti apa gitu ya. Terus saya pakai it's okay gitu ya, nggak apa-apa. Terus saya bilang, jadi saya ke atas gitu ya. Terus saya tunjuk ke atas, tapi dia nggak mau naik. Akhirnya saya duluan naik ke atas. Ke atas keliling, udah gitu. Sampai orang tuanya bingung karena orang tuanya dia berdua sama ayahnya. Ayahnya itu mengambil lukisan karena keluar masuk, jadi nggak sama dia. Bu maaf ya, nggak apa-apa, saya ngerti kok, saya bilang curiosity-nya. Dan dia mau lakukan itu karena dia merasa nyaman dengan saya dan rumah saya. Kalau enggak dia nggak mau. Bahkan ketika lukisannya mau dikoleksi, mau dibeli oleh orang pun, dia harus tahu siapa yang membeli. Karena dia harus tahu lukisannya itu nanti akan dirawat atau tidak, akan disayangi atau tidak, begitu ya. Dia nggak mau itu sia-sia. Jadi orang tuanya, ayahnya pasti akan tanya dulu, ini loh Ibu Frida yang tadi bicara sama Papa di webinar, dia mau koleksi ini boleh nggak gitu. Mesti izin dia dulu. Padahal lukisannya berpuluh-puluh gitu. Jadi ada lukisan yang cucu saya kepingin banget. Dia bilang bukan, itu milik dia. Ya, jadi anak kecil dipeluk Yesus gitu ya. Jadi bilang dia merasa dirinya dipeluk Yesus itu dia sendiri. Jadi itu milik pribadi, nggak dilepas pada orang lain gitu. Jadi setiap kali ditanya terus dia di video, ya gitu, di videoin bahwa ya, dia dengan gerakan dengan suaranya yang gitu ya. Nah, tapi itu saya bilang, jadi saya menenangkan suami saya juga mencoba membuat anak ini terpenuhi kebutuhannya. Dia curiosity-nya tinggi, apa sih dia ingin tahu gitu ya.
Dia memasang pohon Natal di rumah omanya dari mama, omanya dari papa, tantenya di rumah dia gitu. Jadi pertama kali dia perhatikan pohon Natal saya, tapi terus dia lihat lagi kemana. Dia gelisah dia, karena dia Asperger kan, anak autis. Jadi kan nggak mudah juga mengungkapkan apa yang dia inginkan gitu. Tapi dia merasa nyaman, jadi saya bersyukur. Saya merasa nyaman, saya tidak takut dan merasa khawatir bahwa dia akan misalnya tidak bisa nyambung dengan saya gitu ya. Jadi itu ternyata yang buat saya ketawa dari tadi Prof, suaminya Prof. Jadi sampai pakai bahasa Batak supaya dia nggak dengar ya. Nggak ngerti, emang dia nggak dengar, orang dia tunarungu, dia tuli. Karena apa? Suami saya kan juga terbatas, dia kan stroke, jadi dia lebih banyak duduk. Jadi kekhawatiran orang yang mobilitasnya sangat minim, terbatas kan tinggi, gitu loh. Kalau ada apa-apa dia nggak bisa lari. Karena kan di dalam masa pandemi, jadi dia cepat-cepat pasang masker juga. Kan selalu kita khawatir dengan kedatangan orang lain di luar. Kan? Luar biasa, sahabat disabilitas, banyak ilmu yang didapatkan, banyak motivasi kita diinspirasi, dikuatkan. Sahabat disabilitas bahwa tokoh kita kali ini benar-benar banyak memberi perspektif baru tentang psikologi pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. Banyak nasihat kepada keluarga dan orang tua agar kita maksimal menyediakan hidup kita untuk hidup berdampingan dengan teman-teman penyandang disabilitas. Baik Prof, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Salam sehat buat semuanya. Mudah-mudahan suatu saat bisa diganggu lagi ya Prof. Ya, bila disesuaikan waktunya tentu saja. Siap, baik. Sahabat disabilitas, untuk kita bisa menjadi keluarga dan orang tua yang spesial bagi anak spesial, dan para anak berkebutuhan khusus dan teman-teman penyandang disabilitas untuk menjadi pribadi yang excellent, maka marilah kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa. Untuk itu, jangan tinggalkan channel ini, selalu ada konten-konten yang berkaitan dengan disabilitas dan banyak memberi manfaat bagi kita sekalian. Bagi sahabat disabilitas yang belum subscribe, like, share, dan komen, serta menyalakan lonceng notifikasinya agar sesegera mungkin melakukannya sehingga channel ini dapat berkembang. Akhirnya, sambil kita mengingat pesan Ibu, jangan lupa pakai masker, cuci tangan di air yang mengalir pakai sabun, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan salam sehat kita sekalian. Saya Ritson Manyonyo, Profesor Dr. Frida Mangunsong Borisiaan, menyapa dan menyampaikan kepada kita sekalian, salam sehat selalu. Sampai jumpa.